Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Saudaraku, hari ini mari kita renungkan tanda-tanda kematian bagi seorang mukmin. Tanda-tanda yang membawa kabar indah. Kabar bahwa Allah sedang memuliakan seorang hamba. Sebelum itu, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah, hal ini bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Saya ucapkan terima kasih kepada semua saudara muslim dimanapun berada, yang telah like, komen, share, dan subscribe channel ini. Semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat walafiat, dan senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita simak tanda-tanda kematian orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda pertama, hati tidak nyaman dengan maksiat. Seorang mukmin yang semakin dekat kematiannya, Allah bersihkan hatinya dari cinta dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Dia menjadikannya sadar terhadap dosa-dosanya. Hadis riwayat Tirmizi. Mendekati kematian, tiba-tiba seseorang tidak lagi menikmati maksiat. Melihat hal haram, hatinya gelisah. Mendengar gibah, dadanya sesak. Ia merasa hidup terlalu singkat untuk dosa. Tanda kedua, cinta akhirat mulai mengalahkan dunia. Ia merasa dunia menipis. Semua yang dulu membahagiakannya kini terasa hambar. Hatinya sering berkata, untuk apa aku mengejar dunia? Aku akan kembali kepada Allah. Tanda ketiga, sifatnya mulai berubah, lebih tenang, tidak mudah marah. Ini tanda pembersihan jiwa. Tanda keempat, mulai mudah memaafkan. Allah bersihkan hatinya dari dendam, agar ia kembali dalam keadaan suci. Dan janganlah kalian mati, kecuali dalam keadaan muslim. Al-Imran 102. Tanda kelima, sholat menjadi kepuasan terbesar. Ia tiba-tiba rajin qiyamul lail, sholat sunnah, membaca Quran lebih lama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang akan dimudahkan menuju jalan yang ia pilih. Hadis riwayat Muslim. Hamba yang dekat dengan kematian, tetapi imannya kuat, akan dipermudah menuju amal-amal kebaikan. Kadang sebelum kematiannya, doa seorang mukmin terasa lebih sering terkabul. Seolah Allah sedang memuliakannya sebelum ia pulang. Contoh, masalah hidupnya tiba-tiba satu persatu dipermudah. Hatinya lebih tenang, pikiran yang kusut tiba-tiba jernih. Tanda keenam, tiba-tiba muncul rasa seperti ada yang memanggilku pulang. Hati menjadi lembut, mata lebih sering berkaca-kaca. Tanda ketujuh, bahkan sebagian mukmin berkata, aku merasa waktuku tidak lama lagi. Ini bukan sugesti. Ini tanda Allah sedang menutup perjalanan hidupnya dengan husnul khotimah. Tanda kedelapan, tubuh terasa lemah tanpa sebab. Bukan sakit, tapi seperti tenaga berkurang. Tanda kesembilan, tidur menjadi lebih banyak. Tidurnya seperti persiapan panjang menuju perjalanan akhir. Tanda ke-10, nafsu makan menurun. Ini sering terjadi saat ruh mulai bersiap meninggalkan dunia. Tanda ke-11, keinginan kuat meminta maaf dan memperbaiki hubungan. Ia mulai meminta maaf kepada orang yang dulu pernah ia sakiti. Tanda ke-12, tiba-tiba ingin bersedekah. Allah menuntun hatinya agar pahala terus mengalir setelah ia tiada. Tanda ke-13, hobi duniawi tidak lagi menarik. Hal-hal yang dulu membuatnya tertawa, kini terasa kosong. Tanda ke-14, ia mulai fokus mempersiapkan diri, memperbanyak istighfar, menulis wasiat, merapikan urusan keluarga. Para ulama menjelaskan bahwa mimpi bisa menjadi kabar gembira bagi orang beriman. Tanda ke-15, mimpi didatangi orang yang sudah meninggal. Kadang mereka datang membawa wajah cerah. Tanda ke-16, mimpi berada di tempat yang indah. Tanda ke-17,
mimpi memakai pakaian putih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mimpi seorang mukmin adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Bukhari. Tanda ke-18. Muncul rasa rindu kepada Allah tanpa alasan. Hati terasa ingin pulang. Tanda ke-19. Mulai sering menyebut kematian tanpa takut. Ini tanda keimanan. Tanda ke-20. Ia berkata dalam hatinya, "Ya Allah, jika saatku dekat, mudahkan aku bersamamu." Menjelang wafatnya seorang mukmin, banyak kemudahan muncul. Hutangnya tiba-tiba lunas. Urusan keluarganya selesai. Pertengkaran mereda. Ia meninggalkan dunia dengan tenang. Ini semua adalah tanda rahmat Allah. Tanda ke-21. Wajahnya terlihat tenang. Seringkali bercahaya. Tanda ke-22. Bibirnya mudah mengucap zikir. Tanda ke-23. Pandangannya fokus ke satu titik. Seolah melihat sesuatu yang tidak dilihat manusia lain. Para ulama mengatakan, itu bisa jadi para malaikat rahmat. Tanda ke-24. Keluarnya keringat dingin di kening. Tanda husnul khotimah menurut hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kematian seorang mukmin ditandai dengan keluarnya keringat di dahi. Hadis riwayat Tirmizi. Tanda ke-25. Ruh seorang mukmin keluar dengan lembut. Allah berfirman, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho lagi diridhoi." Tanda ke-26. Malaikat datang dengan wajah putih bercahaya, membawa kabar, jangan takut dan jangan bersedih. Tanda ke-27. Ruhnya diangkat, seperti tetesan air mengalir dari gelas. Ringan, lembut, tanpa kesakitan. Kematian bagi seorang mukmin bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih indah. Jika kita melihat tanda-tanda ini pada diri kita, atau orang yang kita cintai, maka ketahuilah, itu adalah kasih sayang Allah. Barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan mencintainya, maka Allah akan mencintainya. Ya Allah, jadikanlah kematian kami sebagai kematian yang indah. Jadikan kami hamba yang Engkau cintai. Matikan kami dalam husnul khotimah dan kumpulkan kami bersama Rasulullah. Ingatlah, tidak ada manusia yang dijauhkan dari kematian. Tetapi tidak semua manusia dijemput dengan lembut. Hanya hamba-hambanya yang dicintai, yang merasakan ketenangan, kemudahan, dan cahaya sebelum ajal tiba. Maka dari itu, sebelum waktu itu datang, perbanyak taubatmu, lembutkan hatimu, ringankan langkahmu menuju kebaikan. Jadikan setiap nafas sebagai persiapan untuk hari di mana engkau berdiri sendirian di hadapannya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang dijintainya, yang diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, penuh cahaya, penuh ampunan, dan penuh kasih sayang. Amin, ya Rabbal Alamin. Kita akan mendengarkan kisah kematian seorang hamba beriman yang menuju Allah dalam keadaan suci, tenang, dan dimuliakan. Namanya Abdullah, seorang lelaki biasa, bukan ulama, bukan tokoh terkenal. Ia hanyalah seorang mukmin yang menjaga sholat, menjaga lisannya, dan berusaha hidup sederhana. Di usia senjanya, Abdullah dikenal sebagai orang yang tidak pernah meninggikan suara, tidak suka membalas keburukan, senang membantu tetangga,
dan selalu menjadi penenang di tengah perselisihan. Tetap saja, ia bukan manusia sempurna. Ia memiliki dosa, kekurangan, dan kesedihan. Namun, satu hal yang tidak pernah hilang dari hatinya adalah cintanya kepada Allah. Di penghujung hidupnya, tanda-tanda kematian yang Allah janjikan bagi orang beriman mulai tampak. Suatu hari, anak-anaknya melihat Abdullah semakin sering termenung. Ia bukan sedih, tapi damai. Ia sering mengatakan, "Aku merasa Allah sedang memanggilku pulang." Anak-anaknya mengira itu hanya lelah atau sakit usia tua. Tapi sesungguhnya, itu adalah tanda bahwa hatinya sedang disiapkan untuk perjalanan abadi. Abdullah mulai lebih rajin sholat malam. Ia mulai memohon ampun dengan suara lirih yang membuat rumahnya terasa penuh cahaya. Di minggu-minggu terakhir hidupnya, Abdullah melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ia mendatangi rumah tetangganya satu persatu. Ia meminta maaf. Ia mengatakan kata-kata lembut yang membuat semua orang menangis. "Jika aku memiliki kesalahan, maafkan aku. Aku hanya ingin kembali kepada Allah dengan hati bersih." Tetangga-tetangganya berkata, seakan Abdullah sedang berpamitan. Mereka tidak tahu, begitulah tanda-tanda orang beriman ketika ajalnya dekat. 3 hari sebelum wafat, Abdullah bercerita kepada istrinya, "Aku bermimpi seakan aku berada di taman yang luas. Ada sungai jernih dan seseorang memanggilku, 'Wahai jiwa yang tenang, kemarilah.'" Istrinya menangis, karena ia tahu mimpi itu bukan sekedar bunga tidur. Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian, hadis riwayat Bukhari. Mimpi itu adalah kabar gembira dari Allah. Pada hari terakhirnya, Abdullah tampak sangat tenang. Ia tersenyum lebih banyak dari biasanya. Pagi itu, ia memegang tangan istrinya dan berkata, "Terima kasih telah menemaniku dalam taat dan sabar. Jika aku pergi, doakan aku." Anak-anaknya berkumpul. Rumah itu tiba-tiba terasa damai, seolah dipenuhi malaikat rahmat. Menjelang siang, Abdullah meminta wudhu. Ia ingin sholat zuhur. Namun setelah selesai, ia berkata lembut, "Aku lelah, izinkan aku berbaring." Dan dari sinilah kisah indah bermulai. Ketika Abdullah berbaring, matanya memandang ke satu titik. Seolah-olah ia melihat sesuatu yang tidak dilihat manusia lain. Ia tersenyum. Istrinya menggoyang tubuhnya. "Abdullah, apa kamu melihat sesuatu?" Dengan suara sangat lembut, ia berkata, "Aku melihat wajah-wajah yang bercahaya. Mereka bukan manusia." Anak-anaknya mulai menangis. Mereka tahu itu tanda malaikat rahmat. Rasulullah SAW bersabda, malaikat turun kepada orang mukmin dengan wajah putih bersinar, hadis riwayat Ahmad. Abdullah memejamkan mata perlahan. Mulutnya bergetar, mengucapkan, "La ilaha illallah." Keringat dingin keluar dari keningnya. Itu tanda husnul khotimah. Kematian seorang mukmin ditandai dengan keringat di dahinya, hadis riwayat Tirmidzi. Semua menahan tangis. Abdullah menarik nafas pelan, lalu tersenyum, seolah melihat surga yang dijanjikan. Dalam keheningan itu, ruhnya keluar selembut tetesan air dari mulut gelas. Tidak ada kesakitan, tidak ada jeritan, hanya ketenangan yang luar biasa. Begitulah cara Allah memuliakan hambanya yang beriman. Ketika ruh Abdullah keluar, malaikat membawanya dengan kelembutan. Ruh itu harum, lebih harum dari kasturi. Ruh orang beriman adalah seperti minyak kasturi yang paling harum. Para malaikat saling bertanya, "Ruh siapakah yang harum ini?" Yang lain menjawab, "Ruh Abdullah bin hamba yang taat, yang sabar, yang tidak pernah meninggikan suara." Ruh itu diangkat ke langit, melewati pintu-pintu yang disambut dengan salam. Malam itu, keluarga Abdullah tertidur dalam kesedihan. Namun anehnya, rumah terasa damai.
Anaknya yang pertama bermimpi. Ia melihat ayahnya memakai pakaian putih, tersenyum, dikelilingi cahaya. Ayahnya berkata, "Jangan bersedih. Allah Maha Lembut. Aku lebih bahagia dari yang kalian bayangkan." Mimpi itu membuat semua keluarga menangis haru. Dari kematian Abdullah, kita belajar. Orang beriman diberi tanda sebelum wafat. Malaikat menyambutnya dengan penuh cahaya. Ruhnya keluar dengan lembut. Ia menghadap Allah dengan husnul khotimah. Kematian bukan akhir, tapi pintu menuju kebahagiaan kekal. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Surah Al-Fajr ayat 27-30. Kisah Abdullah adalah kisah nyata dari ribuan kisah kematian indah yang dialami orang beriman. Semoga kita menjadi seperti Abdullah, mati dalam keadaan baik, dijemput malaikat dengan senyuman, dan dibangkitkan bersama orang-orang yang dicintai Allah. Akhiri video dengan doa. Ya Allah, matikanlah kami dalam husnul khotimah. Ampunlah dosa-dosa kami, dan masukkanlah kami ke dalam surga tanpa hisab.